Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, selamat siang teman-temanku semua. Kita kembali bertemu di kelas Prancis kesayangan kita, kelas Prancis Etude. Let's start ourselves with French. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar dua materi baru teman-teman, itu mengenai adjektif demonstratif dan adjektif kualitatif. Ini adalah materi yang tidak kalah pentingnya dari materi-materi yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-11 ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk mencatat ya nanti. Jangan lupa untuk dicatat biar tidak lupa dan tidak hilang lari begitu aja, oke? Ya guys, mari kita buka kelas pada hari ini dengan berdoa. Langsung saja berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada Monsieur Raditya Wilmar Givari. Silahkan Monsieur. Oke, terima kasih sebelumnya. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien toujours. Et aujourd'hui, on va prendre le nouveau matériel, ce sont les adjectifs démonstratifs et adjectifs qualificatifs. Jadi materi yang kita hari ini pelajari adalah tentang sama-sama adjektif. Tapi nanti kita akan mengetahui apa sih bedanya dari kedua adjektif ini, itu perbedaan dari adjektif demonstratif dan adjektif kualifikatif, seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf kita tidak dapat melakukan pertemuan di esok hari karena sebelumnya saya ada kegiatan di Sabtu dan Minggu besok, jadi tidak dapat mengajar sehingga saya memajukan jadwal kelas kita pada pertemuan ke-12 ini. Berhubung sudah pertemuan ke-12 berarti kita sudah minggu ketiga dan menuju ke minggu keempat. Pastinya nanti akan ada uji form yang akan saya jelaskan dan saya berikan soalnya lanjut nanti di kira-kira mungkin sore hari atau malam hari nantinya ataupun esok hari sesuai dengan jadwal. Baik, materinya mengenai adjektif demonstratif dulu yang kita pelajari. Boleh di next. Jadi adjektif demonstratif itu seperti apa? Jadi adjektif demonstratif di sini adjektifnya itu mewakili kata benda yang pastinya itu artinya ini. Nah, jadi boleh next. Nah, jadi ada beberapa contoh dari adjektif demonstratif ya. Nah, jadi ada 4 ini. Nanti saya akan jelaskan bedanya apa. Jadi sebelumnya adjektif demonstratif atau kata sifat demonstratif di sini adalah kata sifat yang merujuk kepada benda. Ya teman-teman, seperti this gitu. This, kalau di Inggris kita mengenal dengan this, lalu ada this. Jangan dulu digeser. Jadi ada this gitu. Itu yang membedakan antara untuk di bahasa Inggris, sedangkan di Perancis sendiri ada 4. Ada se, ada se, ada set, ada se gitu. Oke, boleh di next. Jadi untuk se di sini dia itu menggantikan kalau di adjektif posesifnya ataupun jadi biasanya di depan itu untuk struktur dari suatu kata adjektif. Kalau artikel ya misalnya ada ang, ada yun, ada de, ada lelale.
Nah, sedangkan kalau artikel, maaf, adjektif itu bisa mau mame, tong tate, song tase. Nah, juga bisa juga dengan ini, bisa juga dengan adjektif demonstratif tadi. Nah, contoh di sini ada se. Se di sini digunakan untuk semua benda yang pastinya dia adalah maskulin. Maskulin ya, maskulin, tapi maskulin singulier atau dia itu tunggal maskulin. Jadi dia tunggal. Contoh di sini adalah sebuah kue. Kue itu dalam bahasa Prancis itu adalah legato atau anggato dan dia maskulin. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan bahwa kue ini adalah kue yang enak, jadi segato et délicieux. Seperti itu. Contoh untuk penggunaan dari se. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya lalu ada C. Ini bacanya C ya teman-teman. Ini dia maskulin juga karena rata-rata biasanya C ini digunakan untuk benda yang huruf awalnya itu vowel. Dalam bahasa Prancis vowel itu apa saja? Ada A, I, O, E, O, ada H, dan juga kadang ada Y. Tapi lebih sering dia itu untuk H gitu. Karena ash kalau dalam bahasa Prancis itu muet alias tidak dibaca gitu. Nah, pastinya dan kalau misalnya bingung ini rata-rata yang biasanya ada benda yang dia ada huruf depannya maskulin, pasti dia tuh genrenya huruf depannya itu vowel tadi A I U E O atau H, itu dia pasti rata-rata ya, bukan semuanya. Rata-rata itu dia maskulin kecuali misalnya jam, iner dia feminin gitu. Jadi jangan sampai salah. Gitu. Jadi contoh untuk penggunaan C di sini adalah cet homme est riche atau pria ini kaya. Pria ini kaya seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada set. Set di sini untuk femina, tapi dia singulier lagi alias tunggal ya teman-teman. Jadi semua benda yang dia itu termasuk feminin singulier itu dia menggunakan set. Dengan contoh seperti ini. Boneka ini lucu. Jadi kalau di bahasa Prancis kan jadinya set poupée. Poupée itu dari une poupée ya, doll, boneka. Et mignonne. Cette poupée est mignonne. Gitu, teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada yang namanya oke, boleh di next. Jadi teman-teman di next ada CES tuh sana ya. Nah, C di sini digunakan untuk seluruh benda yang berjumlah jamak ya. Mau dia maskulin, mau dia feminin, mau dia pakai huruf vowel, dia tetap pakai C ya. Jadi contoh di sini bunganya banyak nih. Jadi bunga-bunganya ini buat kamu contohnya ini. Jadi ces fleurs sont pour vous, itu contoh dari penggunaan C. Tapi ingat set C ini konteksnya ini hanya untuk ini. Karena di Prancis itu tidak ada konteks itu gitu. Jadi kalau misalnya itu tuh biasanya digunakan untuk tempat gitu. Jadi bisa contoh laba itu maksudnya. Jadi atau la itu. Tapi itu konteksnya bukan sebagai bukan sebagai adjektif demonstratif, itu nanti menunjuk ke preposition de lieu gitu, teman-teman. Oke. Boleh di next.